Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masnya yang sudah mengirimkan video yang ada di depan berkaitan dengan karat yang ada nempel pada tanaman kelapa sawit itu sendiri, bahwa karat yang ada pada tanaman kelapa sawit yang nempel ini sebenarnya bukan masuk ke dalam kategori penyakit yang menyebabkan karat pada daun. Itu tidak, bukan penyakit mas, namun melainkan bahwa seperti karat ini adalah sebenarnya adalah alga Cephalurus virescens yang menempel pada daun kelapa sawit yang kita miliki. Umumnya ini alga ini akan ada di tanaman kelapa sawit kita, bersifat periodik, yang tidak selamanya nempel, itu tidak, namun dia secara periodik ketika ada hujan panas, kemungkinan alga ini akan nempel dan membentuk spot seperti karat daun. Ini adalah sangat sering terjadi, tapi nanti pada kurun waktu tertentu dia akan hilang sendiri sebenarnya, sehingga dia akan melapisi daun kelapa sawit, dimulai dari pelepah paling bawah sendiri, itu akan nempel, akan naik gitu. Nah, menjadi sebuah pertanyaan dari sahabat obrol, apakah ini karat ini seperti karat yang ada di bibitan yang kayak bercak-bercak corvularia ataupun yang lainnya? Saya jawab ini bukan, bahwa ini sekali lagi bukan penyakit, melainkan bahwa spot karat ini adalah kayak ganggang atau alga yang menempel pada permukaan daun, sehingga apakah dia berpengaruh terhadap daun? Berpengaruh, namun tidak merusak daun, hanya akan menghambat proses fotosintesis saja. Jadi sehingga dari guru saya disampaikan bahwa ketika Cephalurus virescens ini atau karat daun yang disebabkan oleh alga yang menempel ini, maka dia akan berpengaruh terhadap produksi jika memang alga ini merambat sampai ke daun ke-17 mas. Ketika dia daunnya belum sampai ke daun ke-17, maka dia tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit itu sendiri, walaupun dia akan akan berpengaruh terhadap fotosintesis, tapi secara signifikan berpengaruh terhadap produksi adalah ketika dia merambat sampai ke level paling atas, yaitu di daun ke-17, apalagi yang lebih gitu. Tapi selama dia masih pada pelepas spiral bawah yang pada hitungan misalnya di 40-an, 40 sampai 34, 30 sampai 40, maka dia tidak begitu berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit. Namun ada beberapa petani yang memang merasa risih pastinya ketika ketika ada karat daun ini di tanaman kelapa sawitnya, itu sangat risih itu. Sehingga bagaimana kalau saya semprot pakai apa sih supaya hilang Pak Pendi? Maka ketika banyak petani yang risih terhadap ganggang atau alga ini sendiri, maka bisa disemprot dengan menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga oksida. Mereknya banyak sekali. Itu salah satu merek yang terkenal di kalangan kita itu adalah tembaga oksida, pasti adalah mereknya Nordok. Tapi bukan harus 100% harus pakai Nordok juga tidak. Bisa menggunakan yang lainnya juga bisa. Nordok biasanya kita gunakan adalah 2 gram per liter air alias 30 gram per 15 liter air atau per cap untuk mempermudah penggunaannya, yang bisa disemprotkan secara merata pada alga atau ganggang yang nempel pada daun tersebut. Sehingga kalau memang disemprot pakai Nordok 0,2%, maka selama sekitar 8 harian sudah nanti menggulung. Kayak bahasa Wonosobonya itu adalah gelodogi. Jadi dia permukaan itu akan menggulung, alga ini akan menggulung, sehingga pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit juga sudah tidak terganggu, secara fotosintesisnya juga sudah tidak terganggu. Itu adalah penjelasan dari itu Brondol untuk kasus alga ini. Dan sekali lagi sebarannya ini sekali lagi periodik, tidak mesti pada pada Januari, Februari, Maret, itu nggak ada waktunya, tergantung panas lembab yang mungkin terjadi, yang memberikan sebuah habitat yang terbaik bagi alga ini nempel pada daun, ya akan muncul. Tapi biasanya paling banyak adalah di daerah-daerah yang dengan lapisan organik yang tinggi, biasanya daerah gambutan. Nah itu ya biasanya akan ada ini. Tinggal disemprotkan merata saja. Memang yang menjadi susah bagi kita adalah memang ketika disemprotkan pada daun pelepah yang
tanaman yang tinggi misalnya, karena banyak juga yang bertanya sebenarnya Cephalorus virescens ataupun karat daun pada yang melapisi pelepah bawah ini sudah pernah dibahas The Brondol, tapi memang sudah sampai dengan hari ini tidak ada solusi untuk yang tanamannya sudah tinggi. Mungkin kalau tanaman TBM 3 ya misalnya mau panen, ataupun tanaman yang sudah menghasilkan yang baru panen, mungkin akan mudah disemprotnya. Bahkan misalnya agak tinggi sedikit, misalnya kita mau pakai mist blower juga bisa. Tapi kalau tanaman yang sudah tinggi, ya ini yang agak susah. Tanaman yang kira-kira umur sekitar 8 tahun, 9 tahun sampai dengan hari ini belum bisa tersembuhkan juga karena adanya Cephalorus virescens ini belum bisa tersembuhkan 100%. Sehingga ya belum ada solusinya. Nah, tapi di sisi lain sahabat The Brondol semuanya, ada juga yang bertanya, apakah penggunaan CU sendiri di gambut akan mengurangi ini sendiri? Jawabannya ya belum. Jawabannya adalah tidak. Karena bahwa ganggang ini bukan bukan sebuah yang bukan kekurangan unsur hara, juga bukan, ataukah bisa disembuhkan sistemik juga pada hari ini juga belum. Tapi tenang saja, selama belum sampai daun ke-17 maka tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas. Dan saran The Brondol mungkin selama belum sampai daun 17 nggak usah tidak usah risau, itu nggak usah. Artinya bahwa wah jangan nanti pengaruh, tidak. Tadi yang saya jelaskan, sebelum daun ke-17 maka dia atau pelepah ke-17 dia tidak berpengaruh secara produktivitas. Lah, banyak juga yang kemarin Pak Pendi sempat potong. Sekali lagi jangan dipotong. Kalau dipotong malah rugi, Mas. Sementara dia masih karena kalau kita perhatikan dari Cephalorus virescens ataupun karat daun yang disebabkan karena alga ini adalah dia melapisi tidak secara keseluruhan, tapi dia sebenarnya kayak bercak-bercak yang saling menyambung, yang masih memungkinkan adanya selat tanaman kelapa sawit kita atau pelepah yang dilingkupi itu untuk melakukan fotosintesis. Walaupun memang akan terjadi penghambatan dari fotosintesis yang terjadi oleh kelapa sawit kita, tapi tetap kelapa sawit kita tetap akan fotosintesis. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf, The Brondol kurang fokus untuk banyak berinteraksi karena memang sedang ada kegiatan. Dan mungkin di akhir November The Brondol akan berada cukup lama di daerah selatan, ya di daerah Pelalawan, yang mungkin nanti kita bisa bersilaturahmi di panjang lebar di Pelalawan, sekitar Pelalawan, sore dan sebagainya, sampai ke Pranap. Mungkin kita akan banyak ketemu dan bersilaturahmi dengan sahabat The Brondol yang ada di sana. Semoga kita diridhoi oleh Allah semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.